rekan-rekan sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Daily. Kita masih dalam rangka membahas seputar dosen dalam sesuai dengan nama channelnya, yaitu Dosen Daily. Dan ternyata semakin hari semakin banyak juga pertanyaan mengenai dosen, dan makin banyak juga ternyata yang mau menjadi dosen. Dan banyak ternyata yang juga mungkin subscriber baru, jadi memang mereka bertanya hal-hal yang sepertinya saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Jadi ada yang mungkin menurut saya, kalau teman-teman memang baru menonton channel ini, boleh di subscribe, di like, di komen, karena mungkin ada pembahasan yang kalian atau teman-teman minta ternyata sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya, ya kan? Jadi ketinggalan gitu. Jadi silakan di like, komen, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Kalau kalian lagi iseng-iseng, mungkin ada pertanyaan, udah pernah dibahas belum ya sama saya? Coba di scroll lagi, karena videonya lumayan udah beberapa tahun ya. Jadi sudah cukup banyak yang pernah saya bahas. Rata-rata yang kalian minta sudah pernah saya bahas. Jadi silakan ditonton. Nah, apa yang saya bahas sekarang ini tentunya yang belum pernah dibahas, atau mungkin ada requestan dari teman-teman, atau ada juga yang minta dibahas lagi, diulang lagi, dan saya akan coba bikin ulang lagi. Nah, untuk topik kali ini masih seputar tentang seorang dosen yang memang baru banget menjadi dosen. Nah, saya pengen ngasih tahu karena ternyata di kampus saya juga, karena kebetulan saya menjabat sebagai ketua program studi di kampus saya, jadi ada beberapa dosen baru yang belum paham banget sebenarnya tugas dosen apa sih gitu. Jadi selalu saya bilang, kalian tuh nggak cuma ngajar, kalian itu ada tridharma. Tridharma tuh ada ini. Saya selalu bicara seperti itu. Tapi mungkin ada juga yang masih kurang paham. Nah, inilah yang akan saya bahas. Bedanya antara dosen baru dengan dosen lama gitu ya. Ini topiknya. Jadi dosen baru di sini adalah seseorang yang belum memiliki jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional apa? Silakan dibaca atau ditonton di video sebelumnya. Tapi kalau dosen yang sudah punya jabatan fungsional atau bisa dibilang dosen lama, tentunya akan memiliki target ke depannya yang berbeda. Nah, apa perbedaannya? Saat kalian masih menjadi dosen baru atau belum memiliki jabatan fungsional ya, jabatan fungsional itu saya singgung sedikit ya, mungkin asisten ahli gitu ya. Jadi kalau di dosen ada jabatan fungsional, jabatan struktural gitu ya, atau jabamik juga ada gitu. Jadi banyak. Nah, kalau struktural kayak seperti menjadi dekan, wakil dekan, ketua program studi, ketua jurusan, itu adalah jabatan struktural. Tapi kalau jabatan fungsional itu biasanya seperti asisten ahli, lektor, ada golongan-golongannya juga, 3B, 3C, 3D. Nah, kalau dosen baru biasanya langsung 3B gitu. Nah, kalau belum punya jabatan fungsional atau benar-benar baru banget, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kalian harus publikasi ya. Bedanya kalau dosen lama, mereka akan targetnya akan berbeda dengan kalian yang dosen baru. Dosen lama akan menargetkan jurnal yang terakreditasi, minimal Sinta 4, Sinta 5 gitu ya, Sinta 6 jarang, mungkin karena Sinta 6 udah paling rendah lah gitu, atau bahkan Sinta 3. Nah, sekarang saya setelah menjadi 8 tahun menjadi dosen tetap, target saya adalah jurnal Sinta 3 ke atas. Jadi kemarin alhamdulillah baru lolos tulisan saya ke jurnal Sinta 3. Sekarang target saya adalah jurnal internasional atau publikasi internasional seperti itu. Karena saya sudah lama, sudah 8 tahun. Nah, buat teman-teman yang masih baru, silakan tulis buat penelitian kalian di jurnal manapun, bahkan jurnal belum terakreditasi pun nggak apa-apa ya, dan bahkan lebih mudah biasanya kalau jurnal belum terakreditasi. Tapi kalau enggak, Kak, saya punya target harus langsung di jurnal terakreditasi, misalnya Sinta 5 atau Sinta 4. Sinta 5, Sinta 4 menurut saya masih cukup mudah. Saya sering bicara seperti itu ke dosen-dosen yang baru. Bahkan kalau mungkin di kampus kalian memang sudah punya jurnal ya, langsung aja masukin ke jurnal di kampus kalian. Bahkan mahasiswa juga saya suruh seperti itu. Nggak apa-apa nggak terakreditasi, tapi kalau kalian mau coba jurnal Sinta 5, Sinta 4, boleh banget gitu.
karena tantangannya akan berbeda dan tentunya memiliki kebanggaan tersendiri gitu ya. Nah, itu perbedaan kalau kalian sudah menjadi dosen yang lama atau baru menjadi dosen ya gitu. Jadi menurut saya jangan begitu menjadi dosen tetap kalian berleha-leha, tapi langsung cari kalian itu pakar atau keahliannya di mana dan mulai mengulas atau membuat tulisan untuk keluaran jurnal ya. Semangat teman-teman. Yang kedua adalah kalau dosen baru, kalau memang kalian belum pede bikin tulisan di jurnal, setidaknya kalian ikut penelitian kolaborasi dengan dosen-dosen yang lama ya. Jangan nunggu diajak tapi kalian yang menawarkan diri ya. Apalagi kalau misalnya kalian punya temen dosen lama yang memang kalian lihat, wah ini orangnya pakar nih, wah ini orang memang rajin membuat luaran jurnal atau ikut-ikut seminar internasional ataupun seminar nasional. Kalian deketin dosen tersebut. Supaya apa? Kalian pertama bisa mendapatkan pelajaran dari mereka, yang kedua kalian ikut nebeng namanya di luaran dosen-dosen yang lama tersebut. Ikut nebengnya juga jangan sekedar kayak mahasiswa nitip nama misalnya gitu ya, jangan ikutin mahasiswa yang seperti itu gitu, tapi benar-benar kalian, apa yang bisa saya bantu Pak Bu untuk membantu penelitian Bapak Ibu? Apakah mungkin kalian bikin luaran posteran HKI-nya atau misalnya membuat apanya lah gitu, yang penting ada peranan kalian di dalam penelitian mereka. Tapi kalau dosen lama biasanya mereka bener-bener sudah ya balik lagi, mereka sudah punya target sendiri gitu. Mereka udah gue maunya jadi ketua. Kalaupun misalnya mereka merasa waktunya nggak sempat untuk menjadi ketua, mereka akan cari dosen yang memang target luarannya juga sudah setara dengan mereka gitu. Bisa dibilang mungkin yang kayak saya tadi, saya udah lolos di Jurnal Sinta 3, saya pengennya di luaran internasional. Saya akan cari teman-teman dosen senior saya yang memang rajin publikasi di internasional gitu. Saya nggak mau downgrade istilahnya gitu ya, nggak mau turun lagi ke Jurnal Sinta 5, Sinta 6 gitu. Saya pengen yang lebih lagi tinggi supaya apa? Supaya mendapat pelajaran juga di situ. Gitu teman-teman. Oke, yang ketiga, kalau tadi publikasi artikel di jurnal, ikut kolaborasi. Untuk teman-teman yang masih baru, langsung cari tahu ke SDM di masing-masing fakultas ya. Biasanya kalau SDM atau HRD lah ya kalau istilahnya di perusahaan itu mereka yang akan mengatur jabatan fungsional teman-teman. Maksudnya mengatur adalah kalian bilang, Pak Bu, saya sudah bisa belum ya mengajukan jabatan fungsional pertama saya gitu. Misalnya mau naik gitu ya, dari asa mau ke lektor misalnya. Kadang ada beberapa syarat yang selalu berubah-ubah gitu ya. Itu bukan dari fakultas atau universitas, tapi benar-benar dari negara gitu, bisa dibilang seperti itu. Jadi apa persyaratannya kalian update terus, supaya apa? Supaya kalian bisa mempersiapkan sedari sekarang. Kalau zaman saya, waktu saya masuk 2014, itu katanya harus 2 tahun dulu baru boleh mengajukan. Oke, 2 tahun. Oke, 2 tahun udah. Oke, udah bisa apa belum naikin? Oh, bisa ternyata. Udah, barulah saya dapat jabatan fungsional pertama saya, kemudian serdos dan sebagainya. Jadi ada syarat-syarat yang mungkin mengalami perubahan, jadi saya nggak bisa share di sini. Silakan tanya ke SDM fakultas kalian masing-masing gitu. Nah, tapi kalau dosen yang lama udah nggak ada maksudnya udah mereka biasanya udah hatam dengan persyaratan-persyaratan itu, walaupun mungkin ada beberapa perubahan minor, tapi mereka biasanya akan mengumpulkan poin atau KUM ya, KUM. Nah, poin itu yang nantinya akan mereka kumpulkan, sehingga mereka akan tanya ke SDM fakultas juga, nih saya sudah segini, saya mau langsung mengajukan ke lektor kepala misalnya. Itu bisa, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk dosen baru membuat roadmap penelitian. Nah, ini sebenarnya sih justru harusnya di awal ya, tapi kadang kalau saya pribadi, saya senang membuat beberapa jurnal atau tulisan dulu. Dari situ saya akan melihat ternyata saya lebih khatamnya di topik yang C. Jadi udah pernah bikin di jurnal A, jurnal B, jurnal C dengan topik yang berbeda-beda. Setelah saya meraba-raba, oh ternyata saya khatamnya di C. Ya udah, saya akan menyusun roadmap saya ke depannya dengan judul si C ini gitu.
Mungkin nanti next kita akan bahas deh bagaimana caranya membuat roadmap, apakah roadmap penelitian ataupun roadmap pengabdian masyarakat atau PKM ya. Nanti kita akan bahas kalau memang teman-teman ternyata tertarik dengan pembahasan seperti itu. Tapi kira-kira itu yang dapat saya sampaikan ya buat teman-teman yang baru banget menjadi dosen. Mungkin ada rekan-rekan saya juga di kampus yang mungkin nonton juga. Jangan langsung santai-santai karena tugas kita sebagai dosen itu banyak, dan semakin kalian semangat mengumpulkan poin atau kum tadi, balik lagi ada nominal yang kalian bisa dapatkan, tentunya ya lumayan ya buat pendapatan atau pemasukan kalian nantinya, dan tentunya keilmuan kita ke depannya. Dengan penelitian terus-terusan tentunya keilmuan kita akan bertambah, dan apa yang bisa kita sampaikan ke mahasiswa juga semakin banyak. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan patah semangat terus untuk belajar dan meneliti, juga melakukan tridharma lainnya. Sampai ketemu di konten dan di episode berikutnya. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channel Dosen Daily. Silakan komentar jika ada yang mau ditanggapi atau mau ditanyakan lagi. Tapi sekali lagi dilihat dulu di video sebelumnya sudah pernah dibahas atau belum. Oke? Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.